Ini mengisahkan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Ki Jagatsetra. Ia bukan orang biasa. Di masa mudanya, ia adalah seorang pendekar legendaris yang namanya menggema di dunia persilatan. Namun, ia memilih untuk mengasingkan diri dan hidup sederhana, menyembunyikan kekuatannya dari dunia luar. Ketika desa yang damai itu tiba-tiba diserang oleh kelompok pendekar kejam yang mengincar pusaka rahasia, Ki Jagatsetra terpaksa turun tangan. Dengan ilmu yang tak tertandingi, ia mengalahkan musuh-musuhnya dalam serangan mendadak yang nyaris menghancurkan desa. Namun, ia menyadari bahwa ancaman semacam ini tidak akan berhenti begitu saja. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan gunung menjulang, hiduplah seorang kakek tua yang dikenal sebagai Ki Jagatsetra. Ia adalah seorang pendekar sakti yang telah lama menghilang dari dunia persilatan. Rumahnya terletak di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Bersamanya tinggal seorang cucu laki-laki bernama Angga, seorang bocah belia yang belum memahami sepenuhnya siapa kakeknya sebenarnya. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa hawa yang tidak biasa. Ki Jagatsetra, yang tengah duduk bermeditasi di depan rumah kayunya, membuka matanya perlahan. Sorot matanya tajam menembus kegelapan. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Nalurinya sebagai seorang pendekar sakti masih sangat tajam meski usianya telah senja. Di kejauhan, beberapa sosok berlari dalam bayang-bayang pepohonan. Mereka bergerak dengan ringan, hampir tanpa suara. Namun bagi Ki Jagatsetra, langkah mereka terdengar seperti guntur di telinganya. Para penyusup itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah pembunuh bayaran dari kelompok hitam, dikirim untuk menghabisi sang kakek tua yang dianggap sudah terlalu lama menyingkir dari dunia persilatan. Angga, yang tengah tertidur pulas di dalam kamar, tiba-tiba terbangun karena suara gesekan angin yang terasa aneh di telinganya. Ia bangun perlahan dan mengintip dari celah jendela. Matanya terbelalak melihat bayangan-bayangan bergerak mendekati rumah mereka. Jantungnya berdebar keras. Tapi sebelum ia sempat bersuara, Ki Jagatsetra sudah berdiri di depan rumah, menatap langit malam dengan tenang. Kalian datang dengan langkah gelap, tapi aroma kematian sudah lebih dulu tercium, ujar Ki Jagatsetra dengan suara tenang namun berwibawa. Dari dalam kegelapan, seorang pria bertopeng muncul, diikuti oleh beberapa anak buahnya. Ia tertawa pelan. Ki Jagatsetra, masa jayamu sudah lama berlalu. Malam ini, kau akan menjadi legenda yang terkubur. Ki Jagatsetra tersenyum tipis. Kematian bukanlah hal yang kutakuti, tapi kalian datang di tempat yang salah. Tanpa peringatan, para penyerang langsung melesat ke depan. Pedang dan belati berkilat di bawah sinar bulan. Angga berteriak ketakutan, tapi Ki Jagatsetra tidak bergerak sedikit pun. Namun, saat senjata hampir menyentuh tubuhnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan satu gerakan ringan, Ki Jagatsetra mengibaskan lengannya. Angin berdesir, dan tiba-tiba tubuh para penyerang terpental ke segala arah seperti daun kering dihantam badai. Mereka berguling-guling di tanah, terbatuk darah. Mata mereka terbelalak tak percaya. Ki Jagatsetra masih berdiri di tempatnya, tenang seperti gunung yang tak tergoyahkan. Sekarang, pergilah sebelum aku berubah pikiran, katanya pelan. Pria bertopeng menggertakkan giginya. Kami akan kembali, katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan bersama anak buahnya yang tersisa. Angga masih terpaku di tempatnya. Napasnya tersengal. Ia menatap kakeknya dengan mata penuh kekaguman sekaligus kebingungan. Saat itu, ia sadar bahwa kakeknya bukanlah orang biasa. Mulai besok, kau akan berlatih denganku, ujar Ki Jagatsetra. Aku akan mengajarkanmu cara untuk menjadi tak terkalahkan. Angga menelan ludah. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Fajar pertama setelah serangan itu membawa perubahan besar dalam hidup Angga. Embun masih menggantung di ujung dedaunan saat ia terbangun karena suara langkah kakeknya yang berat namun mantap di halaman rumah. Udara dingin pagi menusuk kulitnya. Tetapi ia tahu bahwa hari ini akan menjadi awal perjalanan barunya. Dengan semangat bercampur ketakutan, Angga keluar dari rumah dan menemukan Ki Jagatsetra berdiri di tengah halaman, menatapnya dengan sorot mata penuh makna. Kau sudah bangun, Angga? Suara kakeknya terdengar seperti angin yang berhembus pelan, tapi mengandung ketegasan. Angga mengangguk, meskipun tubuhnya masih terasa lemas akibat kejadian semalam. Hari ini,
Kau akan belajar tentang dasar-dasar kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak berasal dari otot atau senjata, tetapi dari kehendak, keberanian, dan pemahaman akan dirimu sendiri. Lanjut Ki Jagatsetra, lalu ia berbalik dan melangkah menuju hutan di belakang rumah mereka. Angga mengikuti tanpa bertanya, meski dalam hatinya penuh dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Hutan pagi itu tampak begitu damai, dengan suara burung berkicau di antara pepohonan dan sinar matahari yang menembus celah dedaunan. Namun, bagi Angga, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia merasa seperti diawasi, seolah setiap pohon memiliki mata yang mengamati langkahnya. Ki Jagatsetra berhenti di tengah hutan, tepat di depan sebuah batu besar yang tertutup lumut. "Duduklah di sini," perintah Ki Jagatsetra sambil menunjuk batu itu. Angga menurut, meskipun hatinya bertanya-tanya, apakah latihan ini hanya sekadar duduk di atas batu? Namun, begitu ia duduk, Ki Jagatsetra melangkah menjauh dan berkata, "Sekarang, tugas pertamamu adalah duduk di sana tanpa bergerak hingga matahari mencapai puncaknya." Angga terkejut. Hanya duduk? Apa gunanya? Ki Jagatsetra tersenyum tipis. "Bukan hanya duduk, tetapi bertahan tanpa bergerak. Kau akan memahami mengapa ini penting nanti." Dengan enggan, Angga tetap duduk di sana. Awalnya, ia berpikir ini akan mudah, tetapi setelah beberapa saat, rasa pegal mulai menjalar di kakinya. Matahari mulai meninggi, dan panasnya menyengat kulitnya. Keringat mengalir di dahinya, tetapi ia tetap bertahan, mengingat tatapan serius kakeknya. Setiap detik terasa seperti jam yang berjalan lambat. Nyamuk mulai mengganggunya, semut merayap di kakinya, dan rasa kantuk mulai menyerang. Namun, ia menggertakkan giginya dan bertahan, meskipun tubuhnya ingin menyerah. Saat matahari mencapai puncaknya, Ki Jagatsetra kembali menghampirinya. "Bagus, kau telah menyelesaikan tugas pertamamu. Sekarang, kau mulai memahami bahwa kesabaran adalah kunci dari kekuatan." Angga menghela napas panjang, merasa tubuhnya pegal luar biasa, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Langit yang sebelumnya cerah mulai diselimuti awan kelabu saat sore menjelang. Angga baru saja menyelesaikan latihan duduk tanpa bergerak selama berjam-jam, tetapi ia belum diberi waktu untuk beristirahat. Ki Jagatsetra hanya memberinya secangkir air dan sepotong ubi bakar, lalu langsung mengajaknya berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Angga menelan rasa lelahnya, meski kakinya masih terasa kaku. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah sungai yang airnya mengalir deras. Batu-batu licin tersebar di sepanjang tepiannya, dan suara gemuruh air menandakan betapa kuat arusnya. Ki Jagatsetra berhenti di tepi sungai, menatap Angga dengan tajam. "Sekarang, ujian keduamu dimulai. Berdirilah di dalam sungai itu tanpa bergerak sampai hujan turun." Angga menatap air yang mengalir deras di hadapannya. Hatinya mulai bimbang. Air sungai tampak dingin, dan arusnya cukup kuat untuk menyeret siapapun yang kehilangan keseimbangan. Namun, tatapan kakeknya tidak memberi ruang untuk menolak. Dengan ragu-ragu, Angga melangkah ke dalam air. Begitu kakinya menyentuh permukaan sungai, tubuhnya langsung merasakan dingin yang menusuk. Arus mencoba menggoyahkan pijakannya, tetapi ia menggertakkan giginya dan berusaha tetap berdiri tegak. Selama beberapa menit pertama, ia masih bisa bertahan, tetapi seiring waktu, rasa lelah mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Air yang mengalir deras seakan menariknya ke bawah, membuatnya sulit menjaga keseimbangan. Ki Jagatsetra hanya mengamati dari tepi sungai tanpa berkata apapun. Tatapan matanya tajam, seperti menilai apakah Angga cukup kuat untuk melanjutkan latihan ini. Waktu berlalu, dan awan di langit semakin gelap. Angga mulai menggigil, tubuhnya terasa semakin berat, tetapi ia tidak ingin mengecewakan kakeknya. Tiba-tiba, titik-titik hujan mulai turun dari langit. Mula-mula hanya gerimis, tetapi dalam hitungan menit, hujan berubah menjadi deras. Air sungai semakin kuat, angin bertiup kencang, dan dedaunan berguguran terbawa arus. Tubuh Angga hampir terhanyut, tetapi ia bertahan sekuat tenaga. Saat hujan semakin deras, Ki Jagatsetra akhirnya mengangguk pelan. "Cukup. Kau lulus ujian ini," katanya. Ia melangkah mendekati Angga dan membantunya naik ke tepi sungai. "Tubuhmu mungkin lelah,
Tetapi sekarang kau telah belajar bagaimana menghadapi tekanan tanpa menyerah. Angga jatuh terduduk di atas tanah yang basah. Nafasnya tersengal, tetapi di dalam hatinya, ada rasa bangga yang mulai tumbuh. Ia mungkin masih jauh dari menjadi tak terkalahkan, tetapi ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju kekuatan sejati. Malam telah larut ketika Angga dan Ki Jagatsetra kembali ke rumah kecil di tepian hutan. Tubuh Angga masih menggigil akibat latihan berat yang baru saja ia jalani. Rasa lelah menusuk hingga ke tulang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap ujian yang ia lalui adalah bagian dari perjalanan menuju kekuatan sejati. Ki Jagatsetra duduk bersila di teras rumah, menyalakan lentera minyak yang redup, sementara Angga terduduk di dekatnya, berusaha mengatur napas yang masih tersengal. Tanpa banyak bicara, Ki Jagatsetra mengambil secangkir ramuan hangat dan menyodorkannya pada Angga. "Minumlah. Ini akan membantumu memulihkan tenaga," katanya dengan suara yang dalam. Angga mengambil cangkir itu dengan tangan gemetar dan meneguk isinya. Ramuan itu terasa pahit, tetapi kehangatannya menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya, menghilangkan rasa dingin yang masih bersarang di tulangnya. Setelah beberapa saat, Ki Jagatsetra akhirnya berbicara, "Latihan fisik yang kau jalani adalah tahap pertama. Tapi kekuatan sejati bukan hanya berasal dari otot dan ketahanan tubuh. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar memahami rahasia tenaga dalam." Angga mengangkat kepalanya, menatap kakeknya dengan penuh rasa ingin tahu. "Tenaga dalam?" tanyanya. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang pendekar sakti yang mampu menghancurkan batu hanya dengan satu pukulan, atau melumpuhkan musuh tanpa menyentuhnya. Ki Jagatsetra tersenyum tipis. "Benar. Tenaga dalam adalah kekuatan yang berasal dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Tanpa keseimbangan itu, tenaga sebesar apapun tidak akan berguna. Kau bisa memiliki otot yang kuat, tetapi tanpa pemahaman akan tenaga dalam, kau hanya akan menjadi seperti banteng liar yang mudah ditaklukkan." Angga semakin tertarik. Ia menegakkan duduknya, meskipun tubuhnya masih terasa pegal. "Bagaimana cara mempelajarinya?" tanyanya dengan penuh semangat. Ki Jagatsetra menatapnya dalam-dalam, seolah sedang menilai apakah cucunya benar-benar siap untuk tahap selanjutnya. Setelah beberapa saat, ia bangkit dan melangkah ke halaman. Angga mengikuti dengan rasa penasaran yang membuncah di dadanya. Di bawah sinar rembulan yang temaram, Ki Jagatsetra berdiri tegak dengan tangan terentang. "Perhatikan baik-baik," katanya. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata. Pukulan demi pukulan ia lepaskan ke udara, tetapi yang membuat Angga terkejut adalah bayangan yang muncul di sekelilingnya. Setiap pukulan menciptakan ilusi seolah-olah ada puluhan tangan yang menghantam dari berbagai arah. Angga terpana. "Apa itu?" serunya. Ki Jagatsetra menghentikan gerakannya dan menoleh ke Angga. "Ini adalah pukulan 1000 bayangan, sebuah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah menguasai tenaga dalam dengan sempurna. Jika kau ingin menguasainya, kau harus siap menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada sebelumnya." Angga mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan semakin sulit, tetapi di dalam hatinya, ia telah bertekad. Ia tidak akan mundur, tidak peduli seberapa berat ujiannya. Dini hari masih berselimut kabut ketika Angga terbangun dari tidurnya. Suhu udara begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah akibat latihan sebelumnya, semangatnya tetap menyala. Ia melangkah keluar dari rumah kecil itu, mendapati Ki Jagatsetra sudah berdiri di halaman, menunggunya dengan tatapan tajam. "Kau sudah siap untuk ujian berikutnya?" tanya Ki Jagatsetra dengan suara datar. Angga mengangguk. Meski ia tak tahu ujian macam apa yang akan ia jalani kali ini, ia hanya tahu satu hal, ia tak akan mundur. Ki Jagatsetra lalu melangkah perlahan menuju sebuah batu besar yang terletak di tengah halaman. Batu itu berwarna hitam pekat, ukurannya setinggi dada orang dewasa, dan tampak begitu berat. Ki Jagatsetra mengelus permukaan batu itu dengan tenang, lalu menoleh ke arah Angga. "Dengarkan baik-baik," katanya. "Latihan fisik yang kau jalani sebelumnya hanyalah persiapan. Sekarang kau harus belajar mengendalikan nafas dan tenaga dalammu. Jika kau ingin menjadi tak terkalahkan, kau harus memahami rahasia nafas naga." Angga mengernyit. "Nafas naga?"
Ki Jagatsetra tersenyum tipis, lalu mengambil posisi duduk bersila di atas tanah. Ia menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba tubuhnya mulai mengeluarkan hawa panas. Kabut di sekelilingnya perlahan menipis, seperti tertiup oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam beberapa saat, ia membuka matanya dan memukul batu besar di depannya dengan perlahan. Brak! Batu hitam itu retak seketika. Angga terbelalak. Itu bukan pukulan yang cepat atau bertenaga seperti yang biasa ia lihat. Itu hanya sebuah sentuhan ringan, tetapi kekuatannya mampu menghancurkan sesuatu yang begitu keras. Bagaimana bisa? Tanyanya tak percaya. Ki Jagatsetra bangkit, lalu menepuk bahu Angga. Itulah kekuatan nafas naga. Tenaga dalam sejati tidak bergantung pada kekuatan otot, tetapi pada keseimbangan nafas, pikiran, dan jiwa. Kau akan berlatih menguasainya mulai sekarang. Latihan pun dimulai. Ki Jagatsetra mengajarkan Angga cara mengatur nafasnya, menarik energi dari alam, dan mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Pada awalnya, Angga merasa kesulitan. Ia terbiasa menggunakan tenaga secara kasar, bukan dengan kelembutan dan ketenangan seperti yang diajarkan kakeknya. Selama berjam-jam ia duduk bersila di bawah pohon tua, merasakan setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Ki Jagatsetra berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan sabar. Jangan memaksakan diri, katanya. Biarkan dirimu selaras dengan alam. Dengar suara angin, rasakan denyut bumi di bawahmu. Matahari mulai naik tinggi, tetapi Angga masih belum merasakan perubahan apapun. Ia mulai merasa frustrasi, tetapi ia tahu bahwa mengeluh tidak akan membantunya. Maka, ia mengulang kembali latihan itu, kali ini dengan lebih tenang. Lalu, sesuatu terjadi. Untuk pertama kalinya, Angga merasakan energi hangat mengalir di dalam tubuhnya. Itu bukan sekadar panas biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang seolah menghubungkannya dengan dunia di sekitarnya. Ia membuka matanya perlahan, menyadari bahwa kabut di sekelilingnya mulai menipis. Ki Jagatsetra tersenyum puas. Bagus. Kau baru saja mengambil langkah pertama menuju keseimbangan sejati. Namun, perjalanan Angga belum selesai. Masih ada banyak ujian yang menantinya di depan. Fajar masih malu-malu menyembul di ufuk timur ketika Ki Jagatsetra membawa Angga ke tepi sungai besar yang terletak di balik bukit. Airnya mengalir deras, menghantam bebatuan tajam di sepanjang tepian, menciptakan gemuruh yang menggetarkan tanah. Kabut pagi masih menggantung rendah di permukaan air, menambah suasana mistis di tempat itu. Angga menatap sungai dengan penuh tanda tanya. Ia tak mengerti mengapa kakeknya membawanya ke sini. Ki Jagatsetra berdiri di atas batu besar yang menjorok ke sungai. Latihanmu belum selesai, Angga, katanya dengan suara dalam. Selama ini, kau hanya belajar mengendalikan tubuh dan nafasmu. Tetapi untuk menjadi tak terkalahkan, kau harus bisa mengendalikan hatimu. Dan ujian ini akan mengajarkanmu hal itu. Angga mengernyit. Apa maksudnya, kakek? Ki Jagatsetra mengangkat tangan, menunjuk ke arus sungai yang mengamuk. Sungai ini tidak hanya deras, tetapi juga penuh pusaran liar. Sekali kau terjebak di dalamnya, kau bisa terseret ke dasar dan tak akan kembali. Hari ini, kau harus menyeberangi sungai ini hanya dengan mengandalkan tenaga dalammu. Mata Angga membelalak. Apa? Itu mustahil. Arusnya terlalu kuat. Namun, Ki Jagatsetra hanya tersenyum tipis. Kau tak akan pernah menjadi pendekar sejati jika masih membiarkan ketakutan menguasaimu. Kau sudah mempelajari nafas naga. Sekarang waktunya menggunakannya untuk menguasai arus ini. Angga menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa kakeknya tak akan memberi tugas yang mustahil, tetapi hatinya tetap dipenuhi keraguan. Ia menatap air yang berputar ganas di hadapannya, lalu menarik nafas dalam-dalam. Dengan hati-hati, ia melangkah ke tepian dan merasakan dinginnya air menyentuh kulitnya. Gunakan nafasmu untuk mengendalikan tubuhmu, Ki Jagatsetra mengingatkan. Jangan melawan arus, tapi menyatu dengannya. Angga menutup matanya sejenak, lalu mulai berjalan ke dalam air. Saat tubuhnya semakin tenggelam, arus deras langsung menyambar, menariknya ke tengah. Ia tersentak, kehilangan keseimbangan. Air sungai menampar wajahnya,
membuatnya sulit bernapas. Dalam kepanikannya, ia berusaha menggapai batu, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat arus yang menariknya. Di tengah kekacauan itu, suara kakeknya menggema di benaknya. Jangan melawan, tetapi selaraskan diri. Angga mengingat ajaran itu. Dengan segenap keberanian, ia mulai mengatur nafasnya, memperlambat detak jantungnya, dan merasakan ritme air yang mengalir di sekelilingnya. Perlahan, tubuhnya tidak lagi terseret tanpa kendali. Ia mulai bergerak seirama dengan arus, membiarkan air membawanya dengan lembut, bukan melawannya. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Angga mulai merasakan tubuhnya lebih ringan. Kakinya menjejak dasar sungai, tetapi ia tidak lagi terombang-ambing. Ia melangkah perlahan, menyalurkan tenaga dalamnya ke seluruh tubuh, dan akhirnya, ia berhasil mencapai tepian seberang. Napasnya terengah-engah, tetapi matanya berbinar penuh kemenangan. Ia berhasil. Ki Jagatsetra tersenyum bangga dari kejauhan. Bagus, Angga. Kau telah mengambil satu langkah besar menuju penguasaan sejati atas dirimu sendiri. Namun, sebelum Angga sempat merayakan keberhasilannya, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari hutan di belakang mereka. Ki Jagatsetra menoleh dengan tajam, ekspresinya berubah serius. Kita tak punya waktu banyak. Ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Langit yang semula tenang mendadak dipenuhi suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dari arah hutan, bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, mengisyaratkan kehadiran sesuatu yang berbahaya. Angga, yang masih terengah-engah setelah menaklukkan arus sungai, segera mengangkat kepalanya, matanya menatap tajam ke arah sumber suara. Ki Jagatsetra berdiri tegak di sampingnya. Raut wajahnya berubah serius. Bersiaplah, Angga, kata Ki Jagatsetra dengan suara penuh kewaspadaan. Mereka akhirnya datang. Angga menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu kencang. Siapa mereka, Kek? Ki Jagatsetra tidak segera menjawab. Sebaliknya, ia hanya menghunus tongkat kayunya, sebuah isyarat bahwa ancaman yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Dari kegelapan hutan, satu persatu sosok muncul. Pria bertopeng dengan pakaian serba hitam, membawa senjata tajam di tangan mereka. Mata mereka bersinar dingin di bawah topeng kayu yang menyeramkan. Mereka adalah para pemburu bayangan. Akhirnya Ki Jagatsetra berbicara. Orang-orang yang telah kehilangan jiwanya dalam kegelapan. Mereka tak lagi mengenal ampun dan hanya tahu cara membunuh. Angga merasakan ketegangan mengalir di seluruh tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya ia akan menghadapi lawan yang nyata, bukan sekadar latihan atau ujian dari kakeknya. Tangannya mengepal, tubuhnya bersiap dalam posisi bertahan. Tanpa peringatan, salah satu pria bertopeng melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Pisaunya berkilat di bawah sinar matahari yang mulai merangkak naik. Angga, dengan refleks yang telah diasah selama pelatihannya, melompat ke samping, menghindari serangan pertama. Namun, ia tidak punya waktu untuk menarik napas, karena serangan berikutnya datang lebih cepat dan lebih ganas. Ki Jagatsetra bergerak seperti bayangan. Dengan satu pukulan ringan menggunakan tongkatnya, ia menjatuhkan dua musuh sekaligus, membuat mereka tersungkur tanpa mampu bangkit kembali. Namun, musuh yang lain tidak mundur. Mereka mengelilingi Angga dan Ki Jagatsetra, mengepung mereka seperti kawanan serigala yang haus darah. Angga berusaha mengingat setiap pelajaran yang diberikan oleh kakeknya. Ia mulai mengatur napasnya, membiarkan energi dalamnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Ketika salah satu lawan menyerangnya, ia menghindar dengan kelincahan yang luar biasa, lalu membalas dengan pukulan yang mengenai tepat di dada musuhnya. Sosok bertopeng itu terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan yang baru saja ia rasakan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dari bayangan pepohonan, muncul sosok yang sangat mirip dengan Angga. Ia mengenakan pakaian yang sama, memiliki gerakan yang sama, bahkan tatapan matanya mencerminkan kebingungan yang serupa. Angga tertegun, tubuhnya membeku sejenak. "Apa ini?" bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Ki Jagatsetra menatap sosok itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Itu adalah bayangan hatimu, Angga. Musuh terbesar seorang pendekar bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri." Sosok bayangan Angga tersenyum dingin.
lalu mengambil posisi bertarung yang sama persis dengannya. Dalam sekejap, ia melesat maju, menyerang dengan gerakan yang begitu cepat dan bertenaga. Angga mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi dampaknya begitu kuat hingga ia terdorong beberapa langkah ke belakang. Ia menggertakkan giginya. Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah ujian yang lebih berat daripada semua ujian yang pernah ia hadapi sebelumnya. Jika ia tidak bisa mengalahkan bayangannya sendiri, maka ia tidak akan pernah bisa menjadi pendekar sejati. Angga menarik napas dalam-dalam, mengingat semua pelajaran tentang nafas naga dan keseimbangan jiwa yang diajarkan oleh Ki Jagatsetra. Ia tidak boleh bertarung dengan kemarahan atau ketakutan. Ia harus menerima bayangan dirinya, bukan berusaha memusnahkannya. Maka, ketika sosok bayangan itu menyerang lagi, Angga tidak menghindar. Ia tetap berdiri tegak, membiarkan serangan itu mendekat. Pada detik terakhir, ia menutup matanya dan merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Keseimbangan antara terang dan gelap, antara kekuatan dan kelembutan. Ketika ia membuka matanya kembali, sosok bayangan itu telah menghilang. Para pemburu bayangan yang tersisa mundur perlahan, seolah menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang. Ki Jagatsetra tersenyum puas, lalu menepuk bahu Angga. Kau sudah memahami satu hal penting hari ini, cucuku. Tidak ada musuh yang lebih kuat daripada bayangan dalam dirimu sendiri. Angga mengangguk. Matanya menyala dengan pemahaman baru. Ia telah selangkah lebih dekat menuju takdirnya sebagai pendekar sejati. Namun, jalan di depannya masih panjang, dan ia harus terus maju. Setelah menghadapi bayangannya sendiri dan mengusir para pemburu bayangan, Angga merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan yang berbeda. Ia tidak hanya lebih kuat secara fisik, tetapi juga lebih tajam dalam merasakan energi sekelilingnya. Namun, Ki Jagatsetra tidak memberikan waktu baginya untuk beristirahat. Mereka harus segera melanjutkan perjalanan ke puncak Bukit Seribu Cahaya, tempat di mana rahasia terakhir akan diungkapkan kepadanya. Langit tampak cerah, tetapi angin bertiup dengan dingin ketika mereka mulai mendaki jalan setapak berbatu yang hampir tersembunyi di antara semak-semak liar. Ki Jagatsetra melangkah dengan penuh kewaspadaan. Sementara Angga terus memikirkan kata-kata terakhir kakeknya. Tidak ada musuh yang lebih kuat daripada bayangan dalam dirimu sendiri. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya, seakan menjadi kunci menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Setelah beberapa jam perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di sebuah dataran tinggi yang dikelilingi tebing curam. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah bangunan tua yang hampir tertutup lumut, seperti kuil yang telah lama ditinggalkan. Di depan kuil itu, terdapat sebuah pintu batu besar dengan ukiran naga yang tampak begitu hidup, seakan hendak keluar dari permukaannya. Inilah tempatnya, Angga, ujar Ki Jagatsetra sambil menatap pintu batu itu dengan penuh penghormatan. Di balik pintu ini tersimpan rahasia terakhir yang harus kau ketahui. Angga menelan ludah, merasa dadanya berdebar dengan cepat. Rahasia terakhir? Tanyanya ragu. Ki Jagatsetra mengangguk. Di dalam kuil ini tersimpan kitab warisan para pendekar. Kitab ini bukan hanya sekadar tulisan, melainkan sumber dari semua ilmu yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur kita. Namun, untuk membukanya, kau harus membuktikan bahwa dirimu layak. Tanpa ragu, Ki Jagatsetra meletakkan telapak tangannya di atas ukiran naga. Seketika, garis-garis cahaya keemasan muncul dari dalam batu, mengalir seperti aliran sungai yang hidup. Pintu besar itu bergetar perlahan, sebelum akhirnya terbuka dengan suara gemuruh yang menggema di seluruh lembah. Di dalamnya, Angga melihat sebuah ruangan luas yang diterangi oleh cahaya dari kristal-kristal alami yang bersinar lembut di dinding gua. Di tengah ruangan itu, sebuah meja batu berdiri megah, dan di atasnya tergeletak sebuah kitab besar yang tampak begitu tua, dengan sampul berwarna keemasan yang mulai pudar dimakan waktu. Ki Jagatsetra melangkah maju dan dengan penuh hormat membuka halaman pertama kitab itu. Di dalamnya, terukir huruf-huruf kuno yang tidak dapat dibaca oleh sembarang orang. Namun, anehnya, ketika Angga menatap halaman tersebut, huruf-huruf itu mulai berubah bentuk dan perlahan-lahan menyusun diri menjadi kalimat yang bisa ia mengerti. Inilah ujian terakhirmu, Angga, ujar Ki Jagatsetra tanpa mengalihkan pandangannya dari kitab itu. Kitab ini hanya dapat dibaca oleh mereka yang memiliki jiwa yang siap menerima ilmu sejati. Jika hatimu masih ragu, maka halaman-halaman ini akan tetap tertutup bagimu.
Angga menarik napas dalam-dalam. Ia sudah melalui berbagai ujian, melawan arus sungai, bertarung dengan pemburu bayangan, bahkan menghadapi dirinya sendiri. Namun, kali ini ia tidak berhadapan dengan musuh yang bisa ia pukul atau kalahkan dengan kekuatan fisiknya. Ini adalah ujian kepercayaan dan kesiapan dirinya sendiri untuk menerima ilmu yang lebih besar. Dengan hati-hati, ia menyentuh halaman kitab tersebut, dan seketika, cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah aliran energi yang tidak hanya mengisi tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Dalam sekejap, semua teknik, strategi, dan rahasia para pendekar terdahulu mulai mengalir ke dalam kesadarannya. Seakan-akan ia telah hidup selama ribuan tahun dan menyaksikan sendiri bagaimana ilmu ini diciptakan dan diwariskan. Namun, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Dari dalam kitab itu, muncul sosok bayangan lain, tetapi kali ini bukan dirinya. Itu adalah sosok seorang pendekar tua dengan tatapan tajam dan wajah penuh kebijaksanaan. Angga, suara sosok itu bergema di dalam pikirannya. Kau telah membuka kitab ini, tetapi apakah kau benar-benar siap menanggung beban ilmu yang ada di dalamnya? Angga menatap sosok itu dengan penuh keyakinan. Ia tidak akan mundur setelah sejauh ini. Ia menggenggam tangannya erat dan menjawab dengan suara lantang, "Aku siap." Sosok itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya, menciptakan pusaran cahaya yang menyelimuti seluruh ruangan. "Jika begitu, maka ujian terakhir menantimu. Kau harus bertarung melawan sejarah itu sendiri, dan hanya dengan pemahaman sejati kau bisa menang." Tiba-tiba, cahaya itu semakin terang, dan dalam sekejap, Angga merasa dirinya ditarik ke dalam dimensi lain, tempat di mana ia harus menghadapi ujian terakhirnya, pertarungan melawan para legenda yang telah menciptakan ilmu ini sendiri. Saat cahaya keemasan menyelimutinya, Angga merasakan tubuhnya terangkat dan ditarik ke dalam pusaran waktu yang tak kasat mata. Ruangan tempat ia berdiri lenyap dalam sekejap, dan ketika ia kembali membuka matanya, ia sudah berada di tengah sebuah dataran luas yang tampak seperti medan perang kuno. Udara di sekelilingnya terasa berat, penuh dengan aura yang begitu kuat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Di hadapannya, berdiri 5 sosok berjubah dengan wajah yang dipenuhi kebijaksanaan dan kekuatan. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah para pendekar legendaris yang namanya telah tercatat dalam sejarah dunia persilatan. Sosok tertua dari mereka, seorang pria dengan rambut seputih salju dan sorot mata tajam, melangkah maju sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. "Angga," suaranya menggema seperti guntur yang mengguncang bumi. "Kau telah membuka kitab suci warisan para pendekar. Namun, untuk benar-benar menguasai ilmu di dalamnya, kau harus membuktikan bahwa dirimu layak. Ujian terakhir ini bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga ujian batin dan keteguhan hatimu." Tanpa membuang waktu, salah satu pendekar langsung melompat ke arah Angga dengan kecepatan yang mustahil untuk diikuti oleh mata biasa. Gerakannya begitu halus, tetapi setiap langkahnya menggetarkan tanah di bawahnya. Angga dengan cepat melompat ke belakang, menghindari serangan pertama, tetapi pendekar itu sudah ada di belakangnya dalam sekejap, siap melayangkan serangan kedua. Dengan refleks yang telah diasah oleh latihan keras bersama Ki Jagatsetra, Angga mengangkat tangannya dan menangkis serangan itu dengan telapak tangannya. Namun, begitu telapak mereka bertemu, Angga merasakan hantaman kekuatan yang luar biasa, seakan ada gunung yang menekan tubuhnya. Ia terdorong ke belakang, tubuhnya berguling di atas tanah berbatu sebelum akhirnya berhenti dengan satu lutut di tanah. Pendekar itu tidak memberi kesempatan untuk bernapas. Ia kembali melancarkan serangan, kali ini dengan pukulan yang mengandung angin tajam yang dapat membelah batu. Angga hanya punya satu pilihan, menggunakan ilmu yang baru ia serap dari kitab warisan. Ia mengatur napasnya, merasakan energi dalam tubuhnya, lalu mengangkat tangannya membentuk segel khusus yang telah ia pelajari dari kitab. Begitu segel itu terbentuk, tubuhnya terasa ringan. Ketika serangan pendekar itu datang, Angga tidak lagi hanya menghindar dengan kecepatan biasa. Ia seperti menyatu dengan angin, bergerak di antara sela-sela serangan dengan keluasan yang sempurna. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di belakang lawannya, melayangkan serangan balasan dengan tendangan bertenaga yang langsung mengenai punggung sang pendekar dan membuatnya terpental beberapa langkah ke depan. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, pendekar kedua sudah melompat ke arahnya dengan pedang yang bersinar keemasan. Setiap ayunan pedang itu meninggalkan jejak cahaya yang berkilauan, seakan membelah udara dengan kekuatan yang tak tertandingi.
Angga tahu ia tidak bisa menghadapinya hanya dengan menghindar. Ia harus melawan. Mengingat teknik dalam kitab, ia menyesuaikan kuda-kudanya dan memusatkan energinya ke kedua tangannya. Begitu pedang itu meluncur ke arahnya, ia tidak menghindar, tetapi malah menyambutnya dengan kedua telapak tangan kosong. Dalam sepersekian detik, tangan Angga menyatu dengan aliran energi pedang itu, dan sebelum senjata itu bisa melukainya, ia sudah berhasil mengalihkan arah serangan dengan gerakan halus yang hampir tak terlihat. Pendekar itu tampak terkejut, tetapi tidak menyerah. Ia kembali menyerang dengan lebih ganas, tetapi kali ini, Angga telah menyatu dengan ritme pertempuran. Ia bukan lagi seorang murid yang baru belajar, melainkan seorang petarung sejati yang mengerti bahwa pertarungan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga pemahaman terhadap lawan. Satu persatu, para pendekar mulai maju menghadapi Angga, masing-masing dengan teknik dan strategi yang berbeda. Ada yang bertarung dengan kekuatan murni, ada yang menggunakan kecepatan luar biasa, dan ada pula yang bertarung dengan ilusi yang mengacaukan pikirannya. Namun, dengan setiap serangan yang ia hadapi, Angga semakin memahami inti dari warisan para pendekar ini, bukan sekadar jurus dan kekuatan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Hingga akhirnya, setelah berjam-jam bertarung tanpa henti, Angga berdiri di tengah medan pertempuran dengan napas yang berat tetapi mata yang tetap tajam. Para pendekar legendaris itu tidak lagi menyerangnya. Sebaliknya, mereka tersenyum tipis, memberikan anggukan tanda penghormatan. "Kau telah lulus, Angga," ujar sosok tertua di antara mereka. "Bukan hanya karena kau mampu mengalahkan kami, tetapi karena kau telah memahami inti dari ilmu yang kami wariskan. Kau bukan lagi sekadar murid, tetapi pewaris sejati dari ilmu ini." Cahaya kembali menyelimuti tubuh Angga, dan dalam sekejap, ia kembali berada di dalam kuil bersama Ki Jagatsetra. Kakeknya menatapnya dengan penuh kebanggaan, lalu berkata dengan suara lembut, "Sekarang kau telah menjadi pendekar sejati, cucuku. Namun, ingatlah, kekuatan ini bukan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk melindungi dan menjaga keseimbangan." Angga mengangguk dengan penuh keyakinan. Ia telah melewati ujian terakhirnya, tetapi perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Setelah ujian terakhirnya di medan para pendekar legendaris, Angga berdiri di hadapan Ki Jagatsetra dengan mata yang bersinar penuh keyakinan. Tubuhnya masih terasa bergetar akibat pertarungan hebat yang baru saja dilaluinya. Namun di dalam hatinya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini bukan lagi seorang pemuda yang hanya mengandalkan kekuatan dan keberanian, melainkan seorang pendekar sejati yang telah memahami makna sebenarnya dari kekuatan. Ki Jagatsetra menatap cucunya dengan penuh kebanggaan. Sejak awal, ia sudah melihat potensi luar biasa dalam diri Angga, tetapi baru sekarang ia benar-benar yakin bahwa cucunya telah mencapai tingkat yang bahkan melampaui bayangan terliarnya. Namun, ujian sejati seorang pendekar bukanlah pertempuran, melainkan bagaimana ia menggunakan kekuatannya di dunia yang terus berubah. "Cucuku," kata Ki Jagatsetra dengan suara penuh kebijaksanaan, "ilmu yang telah kau warisi adalah amanah besar. Jangan pernah terbuai oleh kekuatanmu sendiri, karena keangkuhan adalah awal dari kehancuran. Ingatlah selalu, kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi mereka yang lemah." Angga mengangguk mantap. Ia telah memahami bahwa menjadi tak terkalahkan bukan berarti harus terus bertarung, tetapi bagaimana ia bisa menghindari pertarungan yang tidak perlu. Sebagai seorang pewaris ilmu para pendekar legendaris, ia kini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dunia persilatan dan mencegah kehancuran yang bisa datang kapan saja. Hari itu, Ki Jagatsetra membawa Angga ke puncak gunung tertinggi di daerah mereka, tempat para pendekar masa lalu pernah melakukan perenungan sebelum melangkah ke dunia. Dari sana, Angga bisa melihat hamparan hutan, desa-desa, dan lautan luas yang membentang sejauh mata memandang. Ia menyadari bahwa dunia ini lebih besar daripada dirinya sendiri, dan ada begitu banyak hal yang belum ia ketahui. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, Ki Jagatsetra menepuk bahu cucunya dengan lembut. "Sekarang, waktunya kau memulai perjalananmu sendiri. Aku sudah mengajarkan semua yang bisa kupahami, tetapi kebijaksanaan sejati hanya bisa kau temukan di luar sana, melalui pengalamanmu sendiri." Angga menatap gurunya dengan penuh penghormatan. Ia tahu bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih besar. Dengan keyakinan yang kokoh,
Ia berlutut di hadapan Ki Jagatsetra untuk memberikan penghormatan terakhir sebagai murid, sebelum akhirnya berdiri tegak sebagai seorang pendekar sejati. Dalam beberapa hari berikutnya, Angga bersiap untuk meninggalkan desa. Ia berpamitan kepada penduduk yang telah mengenalnya sejak kecil, kepada teman-teman yang selalu mendukungnya, dan tentu saja kepada Ki Jagatsetra yang telah menjadi lebih dari sekadar seorang kakek. Ia adalah guru, pelindung, dan pemandunya dalam perjalanan menuju kebijaksanaan. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, Angga melangkah keluar dari desa dengan langkah yang mantap. Pedang warisan Ki Jagatsetra terselip di pinggangnya, sementara jubah putih yang ia kenakan berkibar tertiup angin pagi. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya, tetapi ia tahu bahwa takdir telah menunggu di ujung perjalanan. Dalam hatinya, Angga berjanji bahwa ia tidak akan pernah menyalahgunakan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ia akan menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan, menjunjung tinggi keadilan, dan menjaga keseimbangan di dunia persilatan. Legenda tentang dirinya baru saja dimulai, dan kisahnya akan menjadi warisan yang akan diceritakan selama berabad-abad oleh generasi yang akan datang. Dengan mata yang menatap ke depan dan hati yang penuh dengan keyakinan, Angga berjalan ke arah matahari terbit, menuju petualangan baru yang akan menguji semua yang telah ia pelajari. Kini, dunia terbuka luas di hadapannya, dan sebagai pewaris takdir sejati, ia siap menghadapi apapun yang akan datang.